You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Asmasari dengan NPM 2021020135 dari kelas TI 7D, dan rekan saya, Nama saya Wardatul Nisa dengan NPM 2021020125 dari kelas TID. baik, adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah testing dan implementasi sebagai pengganti tugas ujian tengah semester atau mid. Baik, untuk menghabiskan waktu, Mari simak videonya. baiklah, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang dimana soalnya itu sebutkan definisi tentang menurut William Stensel, Langford, Mayer, dan IEE. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi testing menurut William Stensel. Jadi testing ini didefinisikan sebagai proses untuk mengevaluasi perangkat lunak untuk memastikan apakah perangkat lunak memenuhi kebutuhan yang ditentukan dan bekerja sebagaimana mestinya. Hetzel juga menekankan bahwa testing adalah bagian dari kualitas perangkat lunak atau software quality assurance dan digunakan untuk menemukan kesalahan dalam perangkat lunak sebelum digunakan oleh pengguna. Kemudian di sini saya akan menjelaskan definisi testing menurut Langford Mayer. Nah, menurut Langford Mayer, testing ini didefinisikan sebagai proses eksekusi sebuah program atau sistem dengan tujuan menemukan kesalahan. Mayer menekankan bahwa tujuan utama testing adalah menemukan bug, bukan membuktikan bahwa perangkat lunak bekerja dengan benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi testing menurut Langford Mayer. IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers mendefinisikan testing yang pertama itu proses mengevaluasi sistem atau komponen dengan menjalankan sistem atau komponen tersebut untuk mengetahui apakah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses mengevaluasi atribut atau kemampuan sistem atau kemampuan dan memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi yang ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu white box dan apa itu black box. Nah, white box dan black box itu adalah dua pendekatan utama dalam pengujian perangkat lunak yang berbeda berdasarkan cara pengujian yang dilakukan dan tingkat akses terhadap kode sumber. Adapun karakteristiknya yaitu diketahui cara kerja internal seperti pengujian memahami struktur kode, alur logika, dan implementasi internal. Kedua yaitu fokus pada logika dan jalur kode seperti bertujuan untuk memastikan bahwa semua jalur kode kondisinya logika dan cabang telah diuji. Ketiga yaitu teknik yang dilakukan. Teknik yang dilakukan itu ada tiga, yaitu menguji setiap baris kode, menguji setiap cabang logika, dan menguji semua kemungkinan jalur. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk unit testing dalam beberapa kasus dan debug. Nah, adapun contohnya yaitu memastikan bahwa semua pernyataan if else dalam sebuah fungsi telah diuji untuk kondisi benar atau salah. Adapun kelebihannya yaitu menemukan kesalahan tersembunyi dalam kode logika dan membantu mengoptimalkan kode program. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan pemahaman mendalam tentang kode dan tidak cocok untuk pengujian tanpa pengetahuan teknis. Adapun black box testing yaitu black box adalah metode pengujian perangkat lunak di manapun penguji tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana perangkat lunak bekerja secara internal. Fokus ke pengujian ini adalah fungsi eksternal perangkat lunak berdasarkan spesifikasi dan persyaratan.
Nah, adapun karakteristiknya yaitu satu, tidak mengetahui cara kerja internal. Pengujian hanya melihat input atau output tanpa mengetahui kode sumber. Kedua yaitu fokus pada sumber dan fitur, bertujuan untuk memastikan apakah perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi. Ketiga yaitu teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan yaitu ada tiga, yaitu membagi input ke dalam kelompok menggunakan nilai batas input dan device tabel testing. Nah, adapun yang terakhir yaitu digunakan untuk functional testing dan system testing. Adapun contohnya yaitu memasukkan input dalam form dan memeriksa apakah output sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan spesifikasi. Kelebihannya yaitu penguji tidak perlu memahami kode atau implementasi internal dan mewakili sudut pandang pengguna akhir. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat mendeteksi kesalahan logika internal atau jalur kode yang tidak digunakan dan hanya menguji aspek fungsional. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yakni pertanyaannya, jelaskan prinsip-prinsip testing. Nah, di sini terdapat 7 prinsip dasar testing yang telah saya tentukan. Yang pertama, ada testing shows presence of errors. Tujuan utama dari proses testing ini adalah menemukan cacat atau bug pada suatu software. Nah, pengujian dapat menunjukkan cacat yang hadir, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Kemudian yang kedua ada exhaustive testing is impossible. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Jadi, bukannya melakukan pengujian, kita dapat menggunakan risiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Yang ketiga, error testing. Dalam software development life cycle atau SDCL, kegiatan pengujian harus dimulai di sini. Mungkin harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu device clustering. Sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat ditemukan dalam pengajuan pra-rilis atau menunjukkan kegagalan yang operasional. Hal ini dapat dimudahkan tester dalam mengidentifikasi. Yang kelima, pesticide paradox. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan diulang lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug baru. Untuk mengatasi hal ini, pesticide paradox itu benar-benar sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur dan tes dalam berbeda harus ditulis untuk pelatihan bagian dari yang berbeda dan perangkat lunak atau sistem untuk berproteksi menemukan lebih banyak cacat. Yang keenam, testing is context different. Pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis situs yang berbeda, misalkan testing software yang berkaitan erat dengan keamanan tertentu, berbeda dari sebuah situs e-commerce. Baik, adapun yang ketujuh atau yang terakhir, yakni absence of error fallacy. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan, maka pengguna kemudian ditemukan dan memperbaiki cacat atau bug. Hal ini tidak akan berguna sama sekali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan dengan yang pertama, yaitu if itu ada memiliki dua nilai, yaitu nilai benar dan salah, berarti dia bersalah. 2 dan keempat. Nah, di sini di keempat itu else if itu berarti bercabang. 5 dan 6.
6 itu dia memiliki else if, berarti dia bercabang lagi. Dan bedakan. Nah, ini adalah penutup. Ini adalah penutup dari if. Berarti 10 2 bercabang ke 10 dan 5 ke 10, 7 ke 10, 9 ke 10. Nah, kemudian kita mencari nilai C. Kalau kita mencari nilai C itu kita menggunakan rumus jumlah E dikurang jumlah not ditambah 2. Nah, jumlah E yaitu dimulai dari anak panah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jumlah E dikurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian graf matris. Nah, satu itu kedua dan 4. Kedua yaitu ke 10, 3, 4, ke 5 dan 6, 6 ke 7 dan 9, 7 ke 10, 9 ke 10, 10 ke 1. Nah, ini adalah nilai matris. Kemudian independent pair. Terdapat 4 jalur, yaitu 1, 2, dan 10. 1, 4, 5, 10. 3, 1, 4, 6, 7, 10. Dan yang terakhir yaitu 1, 4, 6, 9, 10. Nah, ini adalah jawaban dari codingan yang pertama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ada soal nomor 4 yang dimana saya akan mengambil yang kedua. Nah, di sini sudah ada codingan yang saya tulis yang dimana satu untuk mengambil nilai dari rumus A jadi disimpan untuk menjadi variabel. Kemudian kita turun ke nah, di sini juga ini terdapat ide di mana ini itu bercabang yang biasanya benar. Nah, selanjutnya bercabang karena di sini terdapat ini 2 itu bercabang, maka kita harus berganti. Nah, kita masuk di 3 dan nah, jadi selanjutnya jika A
maka akan dieksekusi sesuai dengan kondisi. Nah, di sini yang ketiga ada motif. Maka selain itu maka adalah string. Kemudian di tiga ini terdapat if lagi karena dia bertambah maka kita tulis di sini terdapat empat dan nah jika A merupakan pembagian dari dengan 2 dan 0 maka dia adalah bilangan genap, selain itu bilangan ganjil. Nah kemudian di sini kita turun ke 7. Nah mengapa 7 ini merupakan menuntut if untuk pengecekan genap ganjil. Nah 9 ini kita turun ke 10. Nah 10 itu merupakan penutup dari turunan kedua ke 10. Nah sekarang kita masuk ke nilai sisi. Dan yang dimana rumus dari untuk mencari nilai sisi ini adalah jumlah X dikurangi jumlah not ditambah 2. Nah di sini jumlah X itu ada 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tulis 9. Kemudian jumlah sisi itu kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah dikurang dengan 8 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah kemudian kita masuk di menghubungkan. Nah di sini kita berdua 1, 2, 3 sampai 10 yang dimana 1 ke 2 kemudian 2 ke 3 kemudian 2 ke 9 kemudian 3 ke 4 ini 3 ke 4 kemudian 3 ke 6 kemudian 4 ke 7. Nah di sini 4 ke 7 kemudian 6 ke 7. Nah 9 ke 10 kemudian 10 ke 1. Nah kemudian kita masuk di independent pair. Nah di sini terdapat ada 3 jalur. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 7 dan 10. Kita tulis ini. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 6, 7 dan 10. Nah yang ketiga ada 1, 2, 9 dan 10. Nah, itulah tadi video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under